model saya tuh kayak Pak Nadiem Makarim gitu. Jadi karena motivasi itu membuat satu inovasi ya, kayak ya, saya mau jual sampah susah banget jual. Sebenarnya ada tukang botet kan, tapi nggak terhubung. Iya. Terus gimana jualnya gitu? Gampang banget, jadi tinggal download aplikasi Kepul. Jadi drivernya yang datang ke rumah kita ya? Ke rumah. Dapat saya pastiin semua harganya kami kasih harga yang terbaik dan lebih mahal daripada konvensional. Kita akan ekspansi ke beberapa kota di Indonesia, yang insya Allah yang tercepat tuh Jakarta dan Tangerang. Iya. Dengar abang kemarin abis dari Dubai kan ya? Boleh dijelasin kemarin ngapain sih di Dubai? Oke. Halo Sobat USU, kembali lagi di UCAS episode 5 bersama aku Regina yang akan menjadi host kalian hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal isu lingkungan, di mana di Indonesia pada tahun 2021 memiliki total sampah nasional mencapai 68,5 juta ton. Pastinya ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bisa mengurangi sampah. Karena itu, UCAS kali ini kita kedatangan BAB, bukan abang biasa. Kenapa sih bukan abang biasa? Karena saat ini dia memimpin salah satu startup yang bisa dibilang menjawab challenge kita saat ini. Mari kita sambut Bang Abdul Latif. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Enaknya aku panggil Bang Abdul atau Bang Latif? Kang Abdul. Kang Abdul. Bang Abdul mantap aja. lah Bang. Oke. Bang Abdul, apa aja nih kegiatannya sehari-hari? Saat ini lagi fokus membesarkan perusahaan sendiri. Itu udah lebih dari ini sih, menyita waktu banget. Karena full time ya di sini. Gitu. Full time, jadi dari Senin sampai Jumat gitu? Senin sampai Minggu mungkin. Senin sampai Minggu, hebat banget memang dedikasinya untuk lingkungannya. Kalau misalnya boleh tahu nih Abang kan lahir di Pakam. Ini kita bahas tentang background abang dulu ya. Abang kan lahir di Pakam, terus sampai SMA juga di Pakam ya. Terus kuliah di USU. Di USU itu abang ambil jurusan apa ya? Jurusan Teknologi Informasi angkatan 2013. Angkatan 2013. Lulusnya tahun 2018. Tepat waktu ya, teman-teman. 3 tahun 16 bulan. Bagus. Panutan banget abang ini ya. Nah, kalau boleh tahu Bang, kan abang dari Pakam. Terus berarti kan merantau dong di Medan? Nggak merantau sih, pulang balik. Oh iya? Jauh sih, tapi udah nikmatin aja. Oh, ada ini nggak sih Bang, keluh kesah atau kesan waktu masa-masa kuliah gitu? Oh, dulu tuh sebenarnya saya tuh pemabuk ya. Jadi untuk naik angkot tuh jarang banget. Bahkan kalau naik angkot tuh langsung muntah gitu kan. Jadi tuh hampir 1 semester tuh challenge banget sih, kayak menderita banget. Kayaknya setiap 1 semester tuh setiap pergi ke USU tuh muntah terus tiap hari. Di angkot muntahnya? Enggak, di luar. Jadi karena belum terbiasa naik angkot ya. Jadi 1 semester tuh penyesuaian. Jadi itu sih keluh kesahnya, baru jauh banget ya, 2 jam sekali perjalanan, bahkan sempat sampai 3-4 jam terkadang kalau lagi macet. Jadi menikmatin dan tua di jalan sih sebenarnya. Iya bener, tua di jalan, capek badannya Bang. Bener. Kalau tadi kan momen yang nggak enaknya gitu ya, terus sekarang momen yang paling berkesan apa ya, yang senangnya gitu? Kalau di USU itu yang pertama rindang ya, jadi tuh enak tuh jalan-jalan di sini, itu enak banget. Dan mungkin lebih banyak waktu luang sih kalau di kampus biasanya. Kalau sore itu hangout, baru nggak hangout sih, kayak ngerjain tugas. Tempatnya banyak sih di USU yang enak-enak kayak gitu sih. Baru teman-temannya kan orang Medan kan ini ya, barbar ya, jadi kayak seru sih sama mereka gitu. Seru barbarnya ya. Barbarnya. Nah, kita masuk ke main topiknya mungkin ya. Benar. Abang ini kan memimpin sebuah startup namanya Kepul ya. Yeah. Boleh diceritain nggak sih Bang, kenapa namanya Kepul dan sejarah awalnya gitu?
terdirinya Kepul? Yang pertama, Kepul itu bukan berasal dari kata yang ada arti khusus itu seperti apa. Kemarin kepikiran Kepul tuh diambil dari bahasa pengepul. Pengepul itu kayak orang yang ngambilin sampah kalau di bahasa Indonesianya ya. Kalau di Minang namanya tukang butut. Tapi karena kita memang pengen go nasional, Kepulnya, jadi kita ambil bahasa yang memang awam dan mungkin bisa menasionalkan nantinya. Jadi kita ambil singkatannya atau kata singkatnya dari pengepul, Kepul. Enak dibilang, baru Dan singkat juga ya? Singkat juga, Kepul gitu kan. Jadi kayak mungkin dengan nama itu buat Kepul jadi mendunia, menasional gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak banget orang yang kayak Kepul itu kepedulian lingkungan ya? Iya cocok ya katanya gitu. Jadi iya, benar. cocok. Jadi sekarang sih dan udah memutuskan Kepul itu salah satu singkatan dari kepedulian lingkungan. Gitu. Jadi kayak punya dua arti gitu lah. Dari background si pengepul sampahnya juga, baru tentang bagaimana goal Kepul ke depannya untuk kepedulian lingkungan gitu. Kalau misalnya boleh tahu, awalnya bikin Kepul itu gimana tuh, Bang? Oke. Awalnya yang pertama sebenarnya saya sendiri sih tahun 2017 saya buat nama Kepul 2017, tapi untuk resah masalah sampah itu di kuliah lah. Jadi biarpun saya nggak terlalu baik-baik banget dan memang nggak terlalu kayak pencitraan banget ya di kampus gitu, tapi saya kayak kalau buang sampah itu nggak pernah sembarangan. Kayak di angkot tuh saya makan, saya taruh di tas semua sampahnya. Jarang banget orang seperti itu. Bener. Jadi kayak saya juga selalu kayak simpen dulu. Jadi dari itu baru di rumah juga banyak barang-barang bekas. Dan sayang banget nih barang bekasnya dijual yang nggak jelas gitu kan. Ke tukang-tukang botot yang lewat itu ya. Sebenarnya bisa, tapi mencari tukang botot juga susah ya sekarang ya. Tungguan gitu kan, di PHP-in gitu. Kalau mau jual, hari ini kita mau jual, dia nggak datang. Kita udah keluar, mereka datang lewat rumah gitu. Jadi susah sih. Jadi masalah yang utama adalah menjual sampah di Medan itu susah banget sih. Tapi sebenarnya banyak banget orang mau jual sampah. Iya, karena kan banyak tiap hari kan kita juga menghasilkan sampah. Jadi itu sih, jadi kayak di Indonesia tuh buang sampah aja susah, apalagi jual ya. Gitu. Jadi kalau kita yang mau jual sampah bingung mau kemana kan. Iya, benar. Jadi inilah jiwa-jiwa itu terpanggil ya. Terpanggil kayak baru semenjak semester berapa? Kalau saya kuliah itu jenuh, semester 3 udah jenuh banget kuliah. Jadi gitu aja kan, nggak ada yang aneh, nggak ada yang unik, dan nggak ada yang spesial di kuliah menurut saya. Jadi saya dari semester 3 terus cari ilmu kan, terus cari kesibukan di luar kuliah. Jadi mindset saya itu terbentuk semester 5, semester 6 mindset saya itu terbentuk. Saya pengen jadi seorang entrepreneur. Jadi role model saya tuh kayak Pak Nadiem Makarim gitu. Jadi pengen jadi sosok seperti dia sebenarnya. Dan aku yakin juga sih slot kayak di dia itu di Indonesia masih banyak. Betul. Sebenarnya ada 100 Nadiem yang harus ada dengan jumlah anak muda kita. Tapi sekarang faktanya cuma 1. Berarti ada slot kosong nih yang mungkin aku bisa duduk di situ. Iya, jadi benar. Dan karena motivasi itu membuat satu inovasi ya, kayak apa ya inovasi yang buat aku jadi kayak Nadiem gitu. Percaya nggak percaya sih ini yang jadi kayak apa sih yang membuat saya tuh bisa kayak Nadiem. Nadiem itu memecahkan masalah besar, masalah macet dan masalah pekerjaan. Padahal dari setahu saya sih dia gara-gara ngelihat ini, gara-gara dia tuh mau naik ojek kayak susah gitu ya kan? Iya benar nih, sama kan, jadi masalah pribadi sebenarnya. Ya, saya mau jual sampah susah banget jual. Sebenarnya ada tukang botot kan, tapi nggak terhubung. Iya. Masa kita harus telepon? Iya, telepon juga susah kan. Jadi di situ masalahnya dapat di sampah. Baru goalnya saya sudah terbentuk bahwa saya pengen jadi seorang Nadiem. Inilah kayak Nadiem yang kedua. The next Nadiem. Nadiem bapak Gojek. Kalau misalnya ya insya Allah kalau saya berhasil dan memang rezekinya saya jadi bapaknya sampah di Indonesia gitu. Amin. Pengen gitu sih, simpel itu. Simpel tapi wujudnya susah banget sih sebenarnya. Jadi dari latar belakang masalah pribadi, masalah sampah, saya juga punya background IT dan saya juga sering ikut kompetisi di dalam luar negeri. Terbentuklah mindset saya fix jadi seorang entrepreneur, dan jadi seorang entrepreneur itu nggak gampang, nggak mudah. Yang penting jalanin aja. Iya, jalanin aja. Pasti jalan ya gitu. Jadi dari situ
Udah pas banget masalah sampah, masalahnya apa? Susah ya mencari tukang butut. Gimana caranya membuat masalah itu dikoneksikan dengan teknologi? Ya cocok ya. Jadi kayak Gojek sampah kasarnya. Udah sesimpel itu sih. Sesimpel itu ya. Nah, kalau misalnya gini nih Bang, aku punya sampah, terus gimana jualnya gitu? Gampang banget, jadi tinggal download aplikasi Kepul, tinggal order sampah apa aja mau jual. Di situ juga user friendly, pasti user friendly dan ringan banget aplikasinya. Setelah itu mbaknya pilih sampah apa yang mau jual, atau kertas atau kardus atau minyak jelantah, di situ tertera langsung. Harga juga tertera. Jadi diklik order, langsung terhubung sama driver terdekat. Gitu. Sejam sampai 2 jam akan jemput. Jadi drivernya yang datang ke rumah kita ya? Ke rumah. Gitu. Kalau Gojek jemput penumpang ke rumah-rumah, Kepul jemput sampah ke rumah-rumah. Gitu. Praktis banget kan kalau kayak gitu ya kan? Saya jadi pengen semuanya jual aja. Yang kepake udah dijual aja. Daripada menuh-menuhin gitu ya kan? Iya, dapet cuan. Nah, kalau gitu target Kepul tuh siapa aja sih Bang? Target Kepul tuh banyak sebenarnya. Dari masyarakat umum, ibu rumah tangga, pemain B2B, pemain bisnis, pelaku bisnis, UMKM. Intinya semua makhluk hidup yang bernyawa itu pasti punya sampah sih. Selain hewan ya. Iya. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti punya sampah setiap hari, karena hampir datanya 1 kilo sampah setiap hari manusia mengumpulkan sampah. Gitu. Nah, tadi kan Abang udah jelasin kan Bang cara pemakaian si aplikasinya itu. Boleh tahu nggak sih Bang kira-kira range harganya tuh berapa? Misalnya aku mau jual nih 1 kilo besi. Berapa gitu? Berapa? Oke. Semua sampahnya harganya beda-beda. Tapi yang dapat saya pastiin semua harganya kami kasih harga yang terbaik dan lebih mahal daripada konvensional. Yang pertama, kalau misalnya buku nih, kita jual hampir 2.000 1 kilo. Bahkan kalau misalnya bukunya bagus, banyak, itu bisa 3.000 sekilo. Gitu. Jadi buku yang memang kita pendem-pendem sayang-sayangin di rumah itu dibuang aja, dijual. Karena emang nggak digunakan juga kan. Iya. Gitu. Jadi kayak buku, kayak kardus harganya 2.500 1 kilo, besi bisa 5.000 sekilo. Gitu sih. Jadi harganya tuh beda-beda setiap item. Tapi bisa saya pastiin harganya pasti yang terbaik lah kita kasih. Kalau misalnya kayak gitu, nanti si uangnya itu kita dapetinnya gimana ya? Bisa cash, bisa cashless. Kalau tergantung customer sih, customer suka cash, kita kasih cash. Kalau memang dia mau masuk ke beberapa e-money dan sebagainya boleh. Ke rekening juga boleh. Ini aplikasinya udah bisa di-download di semua semua. Tinggal iOS abis lebaran rilis. Oh, abis lebaran. Dengar ya teman-teman, abis lebaran kita semua download Kepul. Nah, Bang, Kepul tuh sejauh ini udah sampai di tahap mana nih Bang? Kayak achievement-nya sama valuasinya gitu, bisa dijelasin? Kalau untuk tahap sekarang, Kepul lagi skala bisnis. Kita step pertama udah lolos nih, Kepul udah proven. Bisnisnya udah memang benar-benar bisa hidup gitu. Jadi bisnis udah proven, step pertama, step kedua tinggal skala bisnis. Jadi skala bisnis ini perlu banyak hal yang dipersiapkan. Dari sumber daya manusianya, operasionalnya, dan mungkin goal kedepannya seperti apa gitu. Jadi hari ini kita masuk ke tahap fase scale up bisnis gitu. Jadi scale up bisnis ini kita akan ekspansi ke beberapa kota di Indonesia. Yang insya Allah yang tercepat tuh Jakarta dan Tangerang. Iya. Sehabis lebaran kita akan bisa dipakai di Jakarta dan Tangerang gitu. Keren ya guys. Bang, denger-denger Abang kemarin abis dari Dubai kan ya. Boleh dijelasin kemarin ngapain sih di Dubai? Oke. Di Dubai itu Kepul diundang sebagai tamu undangan di acara World Entrepreneur Investment Forum. Itu adalah acara investment forum untuk seluruh startup di dunia yang berfokus pada SDGs, sosial, kesenjangan, kemiskinan, dan lingkungan. Kepul masuk di kategori sosial, kemiskinan, dan lingkungan. Jadi Kepul satu-satunya startup dari Indonesia yang diundang di sana. Jadi alhamdulillah sih, sebenarnya nggak nyangka juga. Kemarin dia masuk email, diundang ke sana sebagai untuk penutupan Dubai Expo, kalau Mbak tahu. Dubai Expo itu lagi hype banget ya di Dubai. Jadi acara penutupnya adalah investment forum.
Beberapa pengusaha dan entrepreneur di dunia itu diundang ke sana untuk menghadiri gitu, business matching lah gitu. Jadi di situ bisa diskusi ke beberapa investor dan beberapa startup dari luar negeri gitu dia. Oke. Nah, Kepul ini kan tadi abang bilang B2B ya, B2B ada dan B2C juga. B2C juga. Boleh dijelasin nggak sih bang B2B sama B2C-nya tuh gimana? Kepul gitu? Untuk sekarang itu dia bisa B2B, bisa B2C. Tapi yang hari ini kita lakukan B2B dan B2C, kita main dua-dua. B2B, kenapa harus B2B? Biar kita bisa bernafas dulu nih. Kenapa bisa bernafas? Karena pemain bisnis yang banyak di sampahnya. Kayak pabrikan, swalayan, sekolah, dan lain sebagainya. Restoran juga, pemain F&B gitu. Jadi B2B hari ini banyak yang jual ke Kepul karena mereka perlu jasa Kepul ya. Iya. Yang kedua, customer B2C-nya. Siapa sih customer Kepul? Customer Kepul masyarakat yang mendownload aplikasi Kepul. Jadi kita ada pemain besar, pemain sedang, dan pemain kecil. Kita ambil semua gitu. Boleh jelasin nggak sih bang salah satu contohnya yang B2B tadi? B2B ada beberapa restoran, hotel gitu. Hotel di Medan salah satunya kita ambil sampahnya. Restoran Sampah juga. minyak jelantah ya? Minyak jelantah, sampah non B3 namanya. Non B3 itu non B3 itu berbahaya, beracun. Itu kayak oli itu B3. Kalau misalnya yang B3 abang terima juga? Enggak. Oh, itu harus ada izin khusus. Oh. Jadi kita non B3, limbah tidak berbahaya gitu. Jadi kita ngambil kardus, kertas, botol plastik, kaleng di beberapa pemain B2B. Oh iya. Nah, Bang, buat yang belum tahu, B2B itu business to business, kalau misalnya B2C itu business to customer. Nah, sekarang aku mau nanya, kalau misalnya B2G, business to government-nya ada bentuk kerjasama gitu nggak sih, Bang? Oh iya, alhamdulillah baru beberapa bulan ini kita diajak untuk dan berkolaborasi dengan Pemko Medan. Banyak hal yang nanti akan kita kolaborasikan untuk kebaikan lingkungan intinya. Yang udah berjalan namanya Sekolah Bebas Sampah. Kita buat program untuk semua sekolah adiwiyata yang tingkat SMP. Nanti di sekolah tersebut kita bisa penukaran sampah gitu. Jadi anak-anak muridnya setiap seminggu 2 kali disuruh bawa sampah ke sekolah. Nantinya di top up. Mereka punya kartu ATM sampah. Keren ya. Jadi mereka tuh bawa sampah ke sekolah, nanti uangnya top up di kartu ATM-nya itu. Setelah itu kartu ATM bisa dipakai untuk jajan di kantin dan lain sebagainya. Oh, jadi di kantinnya bisa nge-tap card itu? Iya, kita pakai ada kerjasama banking ya. Itu kerja sama bank. Apa, Bang? Oh. Bank lah, salah satu bank negeri. Salah satu bank negeri di Indonesia. Nah, berarti pemerintah daerah support banget dong ya? Support. Alhamdulillah support sih, apapun yang paling penting sih akses ya, mereka support banget masalah akses. Ya, alhamdulillah lah di support di banyak beberapa stakeholder ya, di swasta dan di negeri juga. Nah, Bang, tadi kan Abang udah cerita tentang sejarahnya Kepul nih. Kalau boleh tahu, awal terbentuknya itu foundernya ada berapa sih? Sebenarnya foundernya itu ada 2. Tapi sekarang tinggal saya sendiri di sini. Dan hari ini saya foundernya sendiri, mungkin sama co-founder saya ada 5 orang. Kalau misalnya yang kerja di Kepul sendiri, sekarang ada berapa orang? Hampir 50. Hampir 50 orang. Termasuk tim sama driver dan tukang angkat. Oh. Gitu. Nah, kalau misalnya drivernya ini, Abang dari mana gitu drivernya? Drivernya pasti ini ya, open recruitment. Oh. Kayak Gojek driver gitu ya? Kepul gitu. Mereka diseleksi, wawancarain gitu sih. Banyak nggak sih Bang driver yang daftar untuk jadi driver Kepul yang ini? Yang daftar banyak, tapi yang kuat nggak banyak. Nah, kalau misalnya boleh tahu, kuatnya tuh gimana tuh? Ya, di Indonesia itu kan sebenarnya lapangan pekerjaan banyak banget. Tapi kan banyak orang yang nggak mau kerja ya. Makanya banyak pengangguran di Indonesia. Iya. Jadi dia maunya gajinya murah tapi gajinya mahal tapi kerjanya gampang. Nggak ada. Dunia ke laut lah ya. Nggak boleh males-males guys. Bang, tadi ada yang kelewat nih. Tadi valuasinya tuh. Kalau valuasinya aku nggak bisa ngomong di sini berapa. Karena memang kita belum goreng valuasi berapa. Kita masih fokus bagaimana Kepul ini bisa hidup dulu. Kepul adalah salah satu startup yang profit, tidak bakar uang. Kami hidup dari sampah yang kami kumpulin.
gitu. Kita hari ini ada lebih dari 1 juta ton sampah. Hampir setahun kita berjalan 1 juta ton sampah kita ambil dari masyarakat Medan. Gitu. Kalau valuasi saya belum bisa ngomong karena saya belum pernah menggoreng saham. Oke. Kalau misalnya investor nih Bang, sekarang udah masuk investor. Investor sih belum, family investor pastinya. Family investor. Family, jadi kayak abang-abang yang mau bantuin Kepul, ayo gitu. Dia kayak banyak orang yang respect banget sama Kepul, jadi mereka mau bantu sih sebenarnya. Gitu. Untuk goals dan harapan Abang terhadap Kepul ke depannya gimana? Harapannya Kepul bisa memberikan impact lebih luas lagi bagi masyarakat Indonesia, terkhususnya di Kota Medan. Dengan cara sampahnya semuanya nanti dijemput sama Kepul, bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat Indonesia, kayak driver dan sebagainya. Bisa terus bertumbuh Kepulnya. Yang paling penting bisa bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Asik ya? Iya. Itu sih masih gitu sih. Pokoknya terus bertumbuh, terus berkembang, dan terus bermanfaat. Sampai kayak Gojek. Yes. Dan terakhir bisa sesuai nama PT kita, PT Indonesia Bebas Sampah. Nawacita terbesar kita tuh Indonesia Bebas Sampah dan harus tercapai, insya Allah. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk masyarakat, harapan Abang lah. Harapannya yang pertama lebih aware lagi pada lingkungan, dan sekarang nih jual sampah gampang banget loh. Tuh guys, jual sampah gampang banget. Gampang banget, harganya juga mahal, nggak ribet, apalagi yang mau dibilang. Iya. Jadi nggak ada alasan nggak ada ya. alasan, makanya kita goal tagline-nya jual sampah jadi mudah. Jadi kita mengasih kemudahan ke masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya males mau jual sampah, mau di mana buangnya boleh, kabarin ke Kepul, kita jemput, kita bantuin. Tinggal download aplikasinya. Sekarang yang tersedia untuk di Android. Nanti insya Allah abis lebaran bisa di. Yang abis lebaran? Pengguna iOS juga bisa dari website. Oh, Juga bisa. ada website-nya. Ada website-nya juga. Dari Instagram juga boleh DM. Oh, boleh. Sangat gampang guys. Gampang banget semua. Gak ada alasan. Gak ada alasan. Jadi yang paling penting bantu pada saat kalian menjual sampah di Kepul, kalian bukan hanya membesarkan Kepul, tapi kalian bisa bantuin driver yang kita bantu gitu. Jadi kayak banyak hal yang bisa kalian bantu di Kepul kalau kalian menggunakan Kepul. Dari drivernya, dari lingkungannya, dari tukang angkat kita, tukang sortir, banyak banget yang di bawah kita. Jadi kalau kalian pakai Kepul tuh pahalanya banyak sih sebenarnya. Note itu guys. Nah, terakhir nih Bang, pesan-pesan dari Bang Latif untuk sobat-sobat USU terhadap sampah dan juga motivasi dari Abang lah. Buat sobat Kepul yang ada di mana-mana nih ya, anak USU khususnya, kita sama anak USU geng. Jadi cuma mau bilang jangan jadi anak yang pemalas gitu. Karena sedikit berbeda di Medan tuh jadi lebih baik sih sebenarnya. Saya bukan pinter, tapi saya berbeda dikit aja daripada kalian gitu. Jadi orang yang berbeda di Indonesia tuh orang yang akan jadi orang besar sebenarnya. Kenapa? Orang yang di Indonesia tuh nggak mau jadi orang besar gitu. Kenapa? Banyak malasnya, banyak takutnya dan lain sebagainya. Padahal cuma jadi berbeda sedikit, jadi dari teman-teman kalian jadi something geng. Gitu. Jadi dan jadilah jadilah anak USU yang bisa membanggakan alma mater. Dan saya ambisius ya Mbak soalnya. Saya ambisius banget orangnya. Saya pengen jadi alumni terbaik se-USU seumur hidup, saya bilang. Gitu. The next Nadiem Makarim. Yang kedua aja, saya juga pengen membanggakan. Karena banyak banget teman-teman nggak tahu tuh di luar sana tuh anak Jawa tuh nggak tahu USU di mana. Kesel kan kayak USU tuh swasta atau negeri? USU tuh di mana ya? Di mana ya gitu, kayak mau gibal sekali kan nama mereka. Jadi banyak banget, jangan terlalu bangga sama USU karena di luar itu USU belum banyak yang dikenal. Jadi tugasnya kita sebagai alma mater USU memperkenalkan gitu. Jadi saya selalu bawa, saya dari mana? Dari USU. USU tuh di mana? Di USU di sini Pak, saya bilang. Dan saya sering banget jadi salah satu finalis dari luar Pulau Jawa. Saingannya itu Jawa semua, Kepul tuh salah satunya aja dari Pulau Jawa. Jadi intinya jadilah anak USU yang bermartabat, berintegritas, dan berprestasi teman-teman. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian kerja dan sebagainya, kasih yang terbaik gitu. Kasih yang terbaik untuk bidang kalian. Karena nggak harus jadi entrepreneur jadi orang jadi hebat gitu. Banyak banget, mau jadi dokter, mau jadi apapun itu, kalian jadi orang hebat. Yang penting kalian sedikit berbeda daripada teman-teman kalian gitu sih. Oke.
Oke, jangan lupa follow sosial media USU, juga sosial media Kepul. Sampai jumpa, bye!